Assalamualaikum sahabat Kisah Family. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi video ini merupakan dokumentasi kami waktu pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha kali ini dilaksanakan di lapangan terbuka, dan ini tuh adalah hal yang umum dan dianjurkan di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga sering melaksanakan sholat id di lapangan, dan ini tuh dianggap sunnah. Tapi kalaupun nggak bisa di lapangan, juga bisa dilaksanakan di masjid atau tempat lain yang memungkinkan teman-teman. Kalau di daerah kalian pelaksanaan sholat Idul Adha-nya di mana sih teman-teman? Coba komentar di bawah ya. Ada beberapa alasan kenapa sholat Idul Adha itu di lapangan lebih disukai. Yang pertama, karena simbol kebersamaan. Jadi lapangan terbuka itu memungkinkan lebih banyak orang berkumpul kan ya. Terus yang kedua, tradisi Nabi teman-teman. Nabi Muhammad selalu melaksanakan sholat id di lapangan, kecuali kalau ada halangan seperti hujan. Kemudian yang ketiga, tentang kenyamanan, karena kalau di lapangan itu kan sirkulasi udaranya tuh jauh lebih baik ya, dan memberikan ruang yang lebih luasa bagi jamaah. Kemudian pesan persatuan, sholat id juga menjadi simbol persatuan Islam teman-teman. Oke, lanjut. Setelah berburu hewan ternak kemarin, nah saatnya tiba, kita akan menyembelih hewan kurban. Nah, kami menyembelih hewan kurban kami di rumah ya, bukan di masjid teman-teman. Kalau teman-teman biasanya nyembelihnya di mana? Nah, penyembelihan ini juga ada syaratnya teman-teman. Dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, yakni setelah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ini juga dalam mengikat sapi ini nggak boleh dilakuin oleh sembarang orang ya, bisa bahaya. Harus dilakuin sama orang yang profesional atau orang yang sudah sering terlibat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, akibatnya bisa fatal kan kalau yang mengikat ini bukan orang yang profesional. Bisa-bisa hewan ternaknya kabur pemirsa. Kok pemirsa? Nah, yang menyembelih juga nggak boleh sembarangan. Ini kami meminta guru kami, seorang kiai di pesantren, untuk menyembelih hewan ternak kami. Siap. Ada beberapa syarat penyembelihan agar ibadah kurban dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, waktu penyembelihannya teman-teman, seperti yang udah tadi aku jelasin. Jadi penyembelihannya itu dilakukan pada waktu setelah sholat Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, membaca basmalah. Menyembelih itu wajib membaca basmalah sebelum menyembelih ya. Kemudian yang ketiga, yaitu memotong 3 saluran. Menyembelih itu harus memotong 3 saluran di leher hewan, yaitu saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 pembuluh darah utama. Kemudian yang ketiga, yakni alat tajam. Nah, yang digunakan itu harus tajam dan terbuat dari besi atau benda lain yang tajam, bukan tulang atau kuku. Jadi tidak menyakiti hewan ya teman-teman. Kemudian yang paling penting juga yang keempat, yaitu niat. Penyembelihan harus diniatkan semata-mata untuk ibadah kurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ajang pamer. Kemudian yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Nah, hewan itu disembelih dengan posisi menghadap kiblat. Bagian kiri hewan
harus menghadap bawah. Nah, dengan harapan syarat-syarat ini terpenuhi, ibadah kurban akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sapinya udah disembelih dan dagingnya kemudian dipotong-potong, kemudian dibagikan untuk yang berkurban dan keluarganya, untuk kerabat dan tetangga, serta untuk fakir dan miskin. Nah, pembagian ini dianjurkan untuk dilakukan pada hari tasyrik untuk menjaga kesegaran dagingnya, teman-teman. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.